Di situ banget. Bisa diangkat nggak sih biar nggak Bisa terlalu berat? sih. Oh, jadi kerasa berat ya? Nah gitu. Boleh. Kayak menggelantung gitu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to my YouTube channel. Hari ini kita lagi ada di salah satu wisata alam, di alam asri hijau daerah Bukit Komando ke atas. Ada banyak banget curug di sini, tapi kita kali ini kita mengunjungi Curug Layung. Dan kali ini bareng sama Gilda. Teh Gilda Harispa. Kali ini kita pengen ngobrol, pengen sharing mengenai pendapat kita mengenai suatu hal yang memang itu kayaknya kalau dibahas secara kita ngobrol hahaha sama orang yang gak deket itu kayaknya apa sih, cuma ini penting bagi seseorang yang memang dia tuh memaknai hidup gitu ya. Bisa dibilang sih kalian tahu gak sih lagu dan juga video klipnya Teh Yura? Nah, tahu kan? Pasti tahu kan? Yang mana Tahu. coba? Yang mana? Dunia tipu-tipu ya? Iya bener. Dunia tipu-tipu. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai dunia tipu-tipu dan juga memaknai makna kehidupan bagi seorang manusia. Tapi ini disclaimer dulu ya, ini menurut pandangan kita. Mungkin pandangan teman-teman semua di luar sana ada yang berbeda, cuman kita pengen sharing aja, pengen membuka lebar-lebar bahwa ini loh, kita tuh manusia loh gitu. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara semua makhluk ciptaannya. Oh, kalau misalnya dibanding yang lain Yang gitu. lain. Jadi kita manusia gak ada manusia yang sempurna. Kalau di antara kita semua ya, dari mulai kayak Sama manusia gitu. sesama manusia kan masih ada rasul, nabi segala macam. Tapi ini di antara makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta kan kita jadi kayak Punya akal, dikasih akal, pikiran gitu. ya jangan sampai kita tuh hidup ya udah hanya sebatas hidup. Jadi Hambar gitu. Hambar gitu maksudnya. hambar. Ya benar, hambar. Kayak Hambar pista. gini. Kita bahas, kita sebelum ke memaknai manusia nih ya. Ini video klipnya dan juga lirik lagu yang dibawakan Teh Yura di single lagunya tuh yang dunia tipu-tipu itu bisa menyadarkan semua orang. Bener kan ya? Menurut Tata gimana tuh si lagunya? Liriknya itu sih yang bikin ngebawa. Liriknya tuh dalam banget maknanya kalau kita telusuri. Kalau liriknya ya kayak biasanya kalau Teh Yura tuh maksudnya kayak beda aja gitu lirik-liriknya tuh dari Iya ya. musisi lain gitu. Kayak lebih ke kalau misalnya sekarang tuh lebih concern ke kayak mental health gitu nggak sih ya? Bener. Kayak apa ya, ngebaurin semua. Aware gitu. Sama kesehatan mental terus kayak yang di dunia tipu-tipu juga kan. Aku lebih amazed sama video klipnya sih sebenarnya. Ya selain sama liriknya terus video klipnya juga gitu. Pas dengar pertama kali gitu video klipnya, benar-benar dengerin banget sama nonton gitu. Kok kayak jelek banget gitu, padahal kan di video klipnya tuh bisa dilihat sendiri kayak apa sih, saling tatap-tatapan juga bisa jadi ini kan Makna. bisa bermakna gitu, entah di dalam otaknya masing-masing tuh berbicara pengalaman, kenangan, atau misalnya kasih sayang kayak gitu-gitu kan. Iya benar-benar. Maka itu bukan cuman kayak pasangan apa sih, kayak suami istri atau apa, orang tua sama anak juga kan ada. Terus sahabat juga ada, saudara juga, yang saudara kembar juga ada kan, kayak gitu-gitu. Jadi yang nggak sebatas hanya pasangan aja, tapi kayak kita ngejalin apa sih, ke sesama manusia juga. Ya penting sih maksudnya kayak saling menghargai kayak gitu-gitu lah gitu. Bahwa kan kita, jadi intinya sih orang sekitar kita yang deket sama kita gitu. Jadi mungkin setiap waktu kita bisa hahaha bareng, bisa saling merasakan apa yang dirasakan, baik itu sedih, senang, kelihatan lah gitu kalau udah deket gitu. Dan hanya dengan melalui tatapan mata itu bisa kayak mencerminkan semuanya gitu. Karena baru aja ini kemarin baca buku apa ya, lupa, itu suatu buku ya yang nggak bisa aku ceritain buku apa itu.
Itu kayak secret. Mm. Jadi orang itu kalau misalnya orang baru pertama kali kita ketemu gitu ya, gimana caranya kita bisa meng-guide si orang itu biar penasaran sama kita. Itu berapa detik coba orang bisa penasaran sama kita? Berapa detik? 5. 1 detik. Untuk 1 detik mah kieu kali kungkul. Nggak ngedip. Jadi itu tuh si penelitiannya itu ya, kita Gimana, bisa guys? memaknai orang tuh sekitar 3 detik. 3 detik pertama. Kan 3 detik nggak mungkin kita ngomong ya. Ya. Jadi hanya dengan kita Merhatiin gitu. merhatiin, terus kita menampilkan body language yang benar-benar mencerminkan kita gitu. Ya kalau ngeliat gitu, oh klik nih, tiba-tiba ngobrol, tiba-tiba nanyain. Tapi ya cara yang paling teraman tuh buat bisa tertarik tuh cari pembahasan yang sedang dikerjakan sama dia, atau pada saat minta tolong orang nggak kenalnya kita teh, oh itu jatuh, punten endingnya gini dalam beberapa detik tuh ya, 3 detik ngeliat seret gitu, langsung di mana nih, bisa lanjut gitu ya ngobrol ya gitu. Nah kan dengan orang baru aja seperti itu gitu, apalagi dengan teman deket yang benar-benar deket hanya dengan tatapan lama, sampai endingnya kan di lagu itu tuh di visualnya itu lama-kelamaan kita jadi kayak koyak-koyak gitu. aja nggak sih ya? Iya bener. Dari mulai kita pertama kali ketemu, terus kita melewati flashback lagi gitu. Walaupun hanya tatapan doang. Iya. Ih selama ini kita tuh deket ya. Gila ya temen. Kayak deep gitu. Kayak deep banget gitu. Apalagi kalau misalnya sama orang tua gitu. Kayak tiap harinya ai marah-manya. Pastilah manusiawi. Marah kayak kesel. Tiba-tiba dihadapkan dengan ngelihat matanya, ya Allah ini tuh orang yang ngebesarin kita, yang rela bekerja keras buat kita gitu ya. Kalau orang tua, kalau misalnya pasangan, orang yang benar-benar menemani gitu. Kalau teman, sahabat ya hari-hari kita cerita curhat segala macam sama dia gitu. Bahkan kalau misalnya kalau udah lama pun ya mungkin mereka udah kemana-mana bareng gitu kan, ngapain bareng gitu. Benar ya itu. Jadi memang dunia itu menipu sih. Tipu-tipu. Iya. Kita bisa melihat dunia sebegitu luas, tapi kita sendiri tidak bisa melihat dunia dalam diri kita. Aduh. Dalam diri kita, dan kadang orang terdekat pun gak ngeh gitu. Misalnya kalau masalah aware lah gitu sama orang terdekat tuh kadang kita nge-skip gitu aja karena aku juga nggak tahu ya, self love di sini tuh haruskah kita sampai egois atau tetap aware juga, care juga sama sekitar gitu. Iya ya sih, benar sih. Itu bakalan kerasa sih kalau misalnya kita berkolaborasi sama dia. Kayak moodnya swing. Tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tapi ya susah gitu. Tapi kalau temen yang misalnya satu ruangan, satu tempat kerja, satu hahihi, satu circle, hanya beda gitu. Kalau udah kerasa ada hal, kenapa kamu nggak apa-apa, ya udah. Bahkan kalau nggak ngomong pun kelihatan gitu ya, kayak dari gerak-geriknya gitu ya. Terus apa sih kayak mukanya juga kelihatan sih kalau emang dia tipikalnya yang suka ngeliatin mah gitu. Iya itu sih. Karena kita tuh makhluk yang punya banyak akal, kita bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam diri kita. Dan kita juga bisa sewaktu-waktu kita memperlihatkan apa yang ada di dalam diri kita gitu, tanpa orang lain menyadari kalau itu loh diri kita gitu. Ya itulah dunia tipu-tipu. Tapi benar-benar salut banget sama Teh Yura, bisa mengkombinasikan antara lirik terus memvisualisasikannya, itu tuh dapet banget. Bener kan? Keren banget. Padahal visualnya tuh sederhana di banget. setnya tuh di satu tempat gitu ya, tapi karena si talentnya itu tuh punya bonding yang kuat, jadi itu kekuatan videonya tuh di situ gitu. Iya. Itu tuh kerennya video klip Teh Yura tuh gitu. Iya, tapi sih ya kayaknya pas lagi syutingnya itu harus benar-benar milih yang benar-benar tenang, kondusif. Terus pada saat kita kayak zaman dulu geningan, coba kita ngedengerin suara-suara yang tenang, udah gitu kayak ada pembicara gitu. Coba lihat di depan kita tuh orang yang benar-benar berharga. Terus itu dibawakan suasananya, dikoyak-koyak di situ dengan ada back sound musik yang tenang, terus ya pasti kebawa sih lama-kelamaan.
ya syutingnya juga pasti nggak akan sesimpel gitu, pasti harus Iya, kayak pembawaannya mulai kebayang, dari kebayang. apa kayak talent-talentnya gitu kan dipilih kan pasti gitu. Dipilih Terus bener-bener. apa sih kalau misalnya di musik tuh buat yang ini naskahnya tuh terus kan harus tahu dulu kayak background dari masing-masing orang ini tuh kayak gimana sih, terus bondingnya misalnya Iya. sesama saudara kembar kayak gimana, sama adik kakak gimana, sahabat gimana gitu kan. Iya. Ya tentunya kan pasti melalui casting dulu, ada biografinya juga yang harus benar-benar dilihat. Ini worth it nggak sih buat jadiin talent yang bisa mewakili itu semua gitu. Ya. Tapi yang ngomong-ngomong dengan memaknai kehidupan ini ya, kadang ada aja manusia yang susah gitu buat bisa mencerminkan kalau itu manusia. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya kayak kadang orang tuh nggak sadar apa yang dia lakuin, apa yang dia cerminkan itu sebenarnya nyakitin gitu. Sesimpel nggak menghargai gitu. Iya, simple kayak menghargai aja itu. Aduh, gimana ya? Gini aja, contohnya aja. Cara menghargai paling simple gitu ya. Pada saat ketemu, say hi, kita ngebuka gitu ya kehidupan kita. Hai gitu, apa kabar? Selamat pagi, assalamualaikum. Gitu. Nyapa. Terus ditanggepinnya senyum doang. Hai kamu kunaon? Itu tuh antara karakter orang yang emang gitu atau moodnya dia gitu, atau ya banyak hal sih ya sebenarnya. Banyak hal. Itu juga sebenarnya ngaruh sama si kepribadian dia. Jadi baru ini buku yang tadi aku baca. Jadi kita tuh si frekuensi yang ada di otak kita sama badan kita kan kayak ada magnet ya, yang tarik menarik. Pada saat kita fokus sama kita sama kegiatan kita, terus disapa orang, itu bisa berpengaruh terhadap sisi mana orang itu menyapa. Jadi gini loh, misalnya fokus kita lagi ada di depan, misalnya main handphone atau nginin buku atau apa kayak gitu, kita kan posisi menghadap ke depan. Tiba-tiba ada orang yang nyapa kita dari arah depan kita, itu tuh sontak magnet yang ada di kita saling bertabrakan sebenarnya. Fokus, mood, daya tarik yang ada di badan kita saling bertabrakan. Jadi antara dia hai terus gitu. Jadi kelihatan gitu. Maksudnya reaksinya si jadi orang tuh bertumbukan gitu. Makanya kalau mau nyapa orang, apalagi orang yang nggak kita kenal, baru kita ketemu, itu tuh dianjurkan menyapanya itu di samping kanan atau samping kirinya. Jadi kalau kita lagi jalan, kalau arah ini di mana ya? Jadi pada saat kita fokus kita di sini, tiba-tiba kita memiringkan badan kita. Jadi kita nggak fokus terhadap mood kita, fokus kita. Pada saat jangan kita arah depan gitu. Jangan arah depan. Baru tahu aku itu. Oh iya dong. Aku tuh baru baca tadi malam. Gila, buku ini keren banget. Iya, itu cara buat apa ya? Bisa kita ngobrol sama, biar kita bisa diterima sama semua orang yang ada di sekitar kita. Kayak kita ngobrol aja gini, kita kan sebenarnya punya mood, punya pikiran, fokus. Kita tuh nggak gimana cara kita kayak ngeregulasi gitu nggak sih, kendaliin gitu. Iya, kan kalau ngobrol gini berarti jadi fokusnya. Nah kalau misalnya kita nanya berhadapan, itu kayak bertabrakan yang tadi Fitri jelasin. Makanya pada saat gitu mungkin ada beberapa orang yang kaget terus cuma senyum doang. Jadi dia tuh kayak nge-freeze gitu loh. Iya. Si semua yang ada dalam badan kita kan karena berhadapan. Tapi kalau kanan kiri, jadi dia membalikkan badan. Walaupun agak jutek-jutek, cuman kan agak si konsentrasi dia, magnet dia bisa memposisikan ke orang yang ada apa nih gitu ke situ. Kayak gitu. Itu sih aku pelajari, berbeda banget ya. Iya kayak gitu. Makanya itu juga baru kalau nyapa di depan, kayak contoh yang kita alami yang mana tuh selama ini setiap hari. Oh iya benar. Kita kan nyapain di depan duluan. Oh iya. Iya gak? Bakal beda ya reaksi. Tapi kalau kita dari pinggir, kita saat buka pintu, hey ini lagi ngapain? Ini lagi rian ini. Nah gitu. Jadi biar kita mudah diterima oleh orang kayak gitu. Nah si perilaku itu juga ngaruh ke bagaimana respon kita terhadap makhluk sesama. Ya itu sih. Gimana ya ngaitinnya ya?
kadang ada perilaku yang memang bukan makhluk egois juga ya, kita tuh emang egois sebenarnya namanya. Adalah sisi egoisnya. Ada sisi egois, ada sisi sosial, karena kan kita Mm-mm. makhluk sosial juga. Tapi kadang pada saat kita bersosialisasi itu mungkin karena kita sekarang udah ada di zaman digital, di mana sebuah komunikasi itu penting. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik dan benar, itu bisa ada salah paham. Kadang apa yang dia lakuin, kok dia kayak gitu sih, kok dia nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu, kok dia ngomongnya kayak gitu sih, kayak gitu. Mungkin kayak yang orang lain anggap sepele itu sebenarnya besar enggak, dampaknya. Bisa jadi besar buat yang penerimanya lah gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Iya benar. Itu sih. Walaupun bisa kayak sebatas kata-kata lewat teks, WA atau ngomong langsung juga kan. Ya, kadang ada aja sih yang enteng ya, maksudnya kayak ya menyepelekan gitu, tapi kan nggak tahu impactnya ke orang itu tuh kayak gimana gitu. Nah, penerimaannya kan nggak penerimaannya tahu gitu. kondisi orang itu lagi kayak gimana. Tapi kalau aku sih paling bete kalau kita lagi fokus kerja terus ada pak gitu dah, Dikagetin gitu. dikagetin apapun, baik itu suasana, situasi, pak ada masalah, Shock gitu. ngeprint dulu gitu otak teh. Jadi kan ngerjakan kerjaan tiba-tiba ngomongin hal yang bikin kita loh kok bisa lah. Kalau misalkan kita mau ngobrol tentang suatu hal yang fokusnya hanya orang itu, nggak usah kita ngobrol di depan orang gitu. Di depan Karena banyak orang lah. Fokus kita kan ke orang itu, bukan ke semua orang. Nggak tahu nih ya semua orang itu tuh bakalan nerima apa enggak. Ya udah, kalau kamu fokusnya ke orang itu, sampaikan ke orang berdua, itu gitu ya. ngomong berdua, kenapa, gimana gitu ya, ngobrol lah gitu. Jangan hanya masa sih nggak ngerti. Kalau kita maksudnya gimana, Adab sih, adab ya, harus etika. adab sebelum ilmu. Nah iya Gitu. benar, Adab sebelum benar. Walaupun ya nggak perfect juga ya, manusia nggak ada tuh, maksudnya kayak yang sempurna 100% terus nggak ada salah, nggak ada apa, pasti ada ya salah, hilaf. Tapi pasti. kan jangan memperbaiki diri itu jangan cuman berproses aja, tapi harus berprogres juga gitu. Benar-benar. Walaupun ya banyak ujian dari kanan kiri, atas bawah, wah pokoknya, tapi kita jadi tahu gitu, itu tuh salah satu datangnya ujian tuh cara Allah sayang sama kita juga. Terus naik step gitu, kayak naik peringkat lah kalau misalnya udah lewatin ujian itu. Dan emang pasti kerasa lah kayaknya ya, sama tiap orang juga gitu. Itu sih kayak misalnya cara dia marah, terus misalnya kayak ini orang sabar banget gitu, tapi kan nggak tahu dalamannya, nggak tahu kan udah dilaluin dia tuh segimananya gimana gitu ujiannya tuh sampai dia sesabar itu. Terus atau enggak marah banget, tapi kan kita nggak bisa nyalahin juga gitu ya. Nggak namanya marah, kesel, manusiawi juga gitu, wajar juga, cuman kan hargailah. Nggak semua orang nerima juga, nggak semua apa ya, jadinya saling aja sih sebenarnya. Jadi saat kita memberi, di saat itu juga kita harus menerima. Jadi pada saat kita memberi, luangkan waktu buat kita tuh menerima juga. Jadi kita memberi A, B, C, D, E, F. Nah kita juga nggak sampaikan setelah itu. Coba di antara kalian ada yang mau dibahas, ada yang mau disampaikan juga tentang hal itu. Jadi jangan sampai hanya dalam satu arah. Namanya komunikasi harus dua arah. Jangan sampai kita, atau itu mau otoriter banget ya. Lebih ke apa ya? Jangan maunya cuman pengen didengar gitu. Cuman diperhatiin gitu, tapi nggak memahami. Nah itu benar itu. Kayak itu mau susah gampang sih sebenarnya. Baik itu di hubungan misalnya kayak pasangan, keluarga, kerjaan juga itu sebenarnya sama. Kalau kita banyak lah. Iya, cuman gini, pada saat kita menyampaikan, kalau Fitri sih gini, kita nyampein, taunya nggak diterima. Oke, nggak apa sekali ini ya. Kedua kalinya sampein nggak diterima. Nah pas kedua kalinya kejadian yang kita sampaikan, nah kan pasti nggak akan berani ngomong nah kan gitu. Nah kan kerasa paling dalam hati ngomong gitu ya. Jadi kayak gitu. Gimana rasanya. Nah udah gitu nyampain lagi nggak diterima lagi ya, padahal kita udah kayak memperhitungkan
ya udah kalau nggak didengar. Jadi rasa respect kita sama orang itu kayak mati gitu. Walaupun sebesar-besarnya jabatan dia, ya udah gitu. Bahkan hal itu tuh jadi kayak terbawa ke kehidupan nyata. Maksudnya gitu. ke yang kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya gimana? Contohnya kayak kan kita kerja kayak gini, hai di rumah hai juga. Nah pada saat kita banyak tekanan di kantor hai, ke rumah di rumah tuh jadi kebawa. Oh ya. Jadi kayak nggak bisa membedakan. Kebawa yang nggak bisa nge-switch gitu di kantor. Ya. Misalnya kesel apa terus di rumah nge-switch jadi happy tuh kadang nggak semua orang bisa gitu. Iya itu. Bahkan kalau misalnya kita nggak bisa mengontrol itu semua, taunya di rumah udah kebawa jadi kebiasaan, habit jadi karakter dia. Nah ya kan? Bisa sih. Kan ya udah jadi karakter susah dibilangin gimana pun. Itu sih yang Fitri juga masih belajar sampai sekarang gimana caranya. Misalnya di rumah lagi banyak masalah, gimana caranya di kantor udah have fun. Udah jangan mikir itu lagi. Ya. Caranya gimana biasanya tuh? Kalau aku mah kalau misalnya di rumah lagi mumet gitu ya, itu aja kayak pas pokoknya bikin mood pagi itu enak dulu gitu. Bikin mood pagi itu enak dulu. Iya benar. Kayak misalnya dengerin musik atau misalnya kayak dengerin ceramah apalah yang pokoknya yang nenangin dulu gitu. Iya benar. Nah itu baru, atau enggak misalnya beli apa kayak yang bikin kita seneng, apapun aja kayak ngelakuin hal yang kita seneng dulu aja gitu. Itu baru bisa sih, pelan-pelan sih tapi. Iya pelan-pelan ya, sama sih Fitri juga. Nama manusia ya maksudnya. Iya benar. Nggak bisa. Kalau Fitri tuh nyanyi di jalan. By the way, terkenal gak Cijonowokari kalau hujan mah enak ya. Iya. Hujan terus kita buat teriak juga. Cicing nyanyi. Terus sekarang kita mau pakai masker. Mungkin nggak apa-apa juga. Iya, abis sekarang pakai masker. Jadi kalau apa sih? Orang nggak tahu dari arah mana. Walaupun tahu dari arah situ kan nggak mungkin negur. Mimik kita nggak kelihatan gitu. Terus ngomong sendiri juga nggak sih? Iya kan? Iya, tapi pernah nggak sih ngomongin buat nyemangatin diri? Ya. Kayak, ayolah Fit, kamu tuh spesial. Banyak tekanan tuh karena kamu tuh orang yang dipilih. Nah itu gitu. Gak mungkin orang lain bisa kayak kamu. Tapi kadang down juga sih ya. Jadi kayak sih harus aku lagi. Nah sih gitu. Itu kayak penerimaannya tuh susah gitu. Aduh, sampai sekarang juga masih tetap belajar gimana caranya bisa di tahap menerima gitu. Di tahap menerima. Itu kan orang mah kayak ada step gitu nggak sih, kayak awalnya nolak kok gini sih, kok gini sampai bisa stres segala macem gitu, ngelakuin hal-hal yang nggak biasa kita lakuin gitu kan. Kayak keluar dari dirinya diri sendiri gitu loh. Bener. Ya kan? Sampai ke tahap yang nerima itu butuh proses juga sih, butuh waktu juga sih, terus butuh orang-orang yang emang support gitu. Iya. Ya kan, nggak cuman. Bener banget. Maksudnya jangan menyepelekan juga orang-orang yang sabar ya. Dia emang harus sabar gitu. Iya, maksudnya gini, dia emang harus sabar. Susah sih kalau ngomongin kayak kita lagi ada musibah terus yang sabar ya. Omongan itu kayak klise tapi udah emang iya. Maksudnya buat ngelewatin itu ntar juga orang ngelewatin dari yang awalnya penolakan jadi legowo aja gitu nggak sih? Kayak penerimaannya udah ini rasanya udah pasrah aja. Nah di situ baru kayak ada turning backnya, kayak kembali lagi ke awal. Teh ngasih ini teh buat ujian teh nanti di akhirnya tuh ada kayak surprise gitu nggak sih, kayak hadiah yang lebih baik lagi lah gitu. Kayak gitu. Iya. Selama ini aku percaya itu sih, maksudnya kayak emang prosesnya tuh nggak gampang, tapi ya itu antara sabar terus ya itu ya gimana caranya aja gitu. Asal jangan sampai keluar jalur gitu. Benar. Tapi kan pernah nggak sih kayak gila ya gue keren gini iya, gitu kan akhirnya iya bener. Terus bisa lebih wise juga gitu, bijak juga ngelihat sekeliling, ngadepin orang tuh gini ya. Gak gitu, semudah itu ngadepin orang itu, ngadepin si ini tuh gini ya gitu. Iya itulah, ngadepin orang tua yang kayak gitu gini gitu. Nah kalau aku mah tipikal yang sering merhatiin ya, maksudnya nggak seneng, nggak ekspresif lah gitu, nggak seneng yang ngobrol banyak juga ya nggak sih? Iya ya sih. Kan? Cuman emang dulu Vita juga pendiam, sebenarnya kayak aduh ya ngaluapkeun kumaha, bingung gitu, sampai endingnya kayaknya nyaman deh ngobrol. Maksudnya ngobrolnya juga kayak
apa ya, gimana caranya kita bisa ngeluapin, ya itu sih kayak Fitri mah bikin kayak ngeluapinnya kayak ketulisan. Entahlah, mau orang lain nyangka gimana pun ya kita luapin, mau itu posisi kita, posisi orang, kita memperhatikan orang gitu, bagaimana caranya kita menyampaikan apa yang kita rasakan tapi tidak menghakimi gitu, tidak merugikan orang lain juga gitu. Iya, dan kalau itu teh ya, kalau ada orang lain yang merasakan bukan tanggung jawab kita, ya itu berarti ngerasa kan. Ya, itu gitu yang emang baru sekarang kayak oh aku bisanya gini, ya udah sampein hal itu dengan cara yang kamu bisa gitu. Kan itu sebagai semua orang nerima juga kan. Udah aja gitu. Nggak mungkin kita ngomongin A terus taunya kita teh mikirnya itu gimana ya perasaannya gitu. Kesinggung nggak ya? Aduh, susah juga. Bingung sih kalau udah ngobrol ngurusin segambreng banyak orang mikirin. Ya itu makanya ya bisa dibilang kata teman-teman, kamu teh bikin teh gini teh kayak gimana sih ngomongin gini. Maknai aja gitu ya, dalemi aja. Tapi kalau ada orang yang tahu gitu, tahu ngechat, teh makasih ya ininya, aku emang waktu itu lagi down, taunya ada tulisan ini. Ada yang relate gitu kan. Ada yang relate. Makanya kayak wih, nggak semuanya ada yang ngerti, suka dan ngerti. Tapi ada juga kok yang kayak makasih loh gitu. Udah nge-reminder kayak gitu. Iya, maka dari sesimpel itu tapi oh iya berharga. Ternyata yang kita rasain tuh orang lain juga ada loh yang ngerasain gitu. Kayak apa? Gak ngerasa sendiri aja gitu ya. Iya, jadi gak ngerasa sendiri gitu. Ternyata di luar sana tuh ada yang lebih dari kita misalnya ya. Kalau ada yang misal kita nyadar harusnya kita tuh lebih dari itu loh. Kalau masih cetek kan kita nggak bisa menghakimi gitu juga ya. Berarti dia belum ada di tahap kita gitu. Nah pada saat kita udah melewati itu, dia lagi melewati hal itu yang sama. Taunya dia tiba-tiba lihat tulisan, lihat apa yang iya benar, iya benar. Mungkin kalau itu sih mikirnya sebuah karya itu nggak untuk saat ini, tapi misalnya untuk beberapa waktu ke depan gitu, bisa menyadarkan orang-orang gitu. Ya begitu sih. Tapi ya memang kita juga harus menghargai juga kalau sebuah karya kita tuh dikritik, ditanya sama harus siap juga. Orang yang beda apa ya, bukan beda pemikiran, beda zaman. Bisa ya. Bener nggak sih kalau misalnya orang-orang yang udah sepuh itu kayak baperan banget? Yang mana? Orang yang udah sepuh yang iya karena beda zaman. Beda zaman. Kita memaknainya tuh kayak gini ya di tahapan ini, tapi mereka di tahapan segini. Sampai endingnya karena mereka sadar itu kita salah, kita kayak dikasih tahu, sini kamu tuh harus salah, nggak boleh itu masalah diceritakan bla 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 bla. Lah siapa yang ngomongin masalah kamu gitu? Siapa yang ngomongin masalah kita juga? Ya tulisan kamu maksudnya apa gitu? Ya itu mah tulisan. Itu mah cara aku ngeluapin, ya terserah itu mau ngomongin apapun, jangan menghakimi itu tentang kamu, ya itu berarti itu kamu nyadar. Ya udah berarti ketahuan dong kamu nyadar. Secara garis besar kita bisa melihat karakter orang itu kalau orang itu negur kita. Ya kan? Itu karya apapun loh. Karya tulisan, karya digital, audiovisual. Tapi sekarang tuh kebanyakan kayak cara-caranya tuh malah jadiin trendingnya tuh kayak ini, kayak memaknai itu teh yang banyak sekarang kita share. Apa tuh? Itu kayak di sosmed taunya kayak ada ini tulisannya ngena banget deh ke kita, pakai. Walaupun itu relate, tapi gimana ya, kayak dia jadi ajang bukan copy paste ya. Kita seneng karya kita dipakai, tapi jadi bukan cara memaknai maknanya. Jadi bagaimana orang lain tuh ngelihat kita sebagai talent. Iya nggak sih kalau kayak gitu? Nggak tahu sih, Fitri ngerasa kayak gitu, makanya kayak anti aja gitu. Nggak akan pakai yang karya itu atau enggak, original aja bikinnya sendiri. Maksudnya nge-repost gitu? Iya, nge-repost atau apapun itulah. Jadi intinya sih kita sebagai manusia harus bisa saling menghargai apapun itu, dalam suasana apapun, bagaimana cara penyampaiannya. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, tapi intinya mah ya lakuin yang terbaik aja sih versi kita gitu. Bisa saling hargain, terus saling support lah gitu. Terus kalau misalnya saling ngingetin tuh butuh juga tuh, orang pasti butuh support system juga yang bagus ya. Terus sama ingat kayak
hidupnya kayak sebab akibat gitu nggak sih? Bener. Ya. Ya bener, sebab akibat. Ini bukan kayak ngomongin karma gitu Iya. ya, kita tuai. Itu yang kita terima. Iya, itu yang bakal kita dapat nantinya gitu. Nah, ya hiduplah di kehidupan nyata sebagai manusia. Jangan sampai kita hidup sebagai manusia, tapi Gak memanusiakan manusia. nah itu dia lumayan cukup panjang. Jadi intinya kita harus bisa saling menghargai, menghormati. Cobalah untuk bisa menerima, belajar untuk bisa menyampaikan dan memanusiakan manusia dengan baik dan benar. Itu intinya. Tapi jangan sampai kayak kebablasan apa sih? Apa? Merasa paling benar juga gitu. Ya itu, kita Sesuai memberi, porsi aja. kita memberi, otomatis kita harus memberikan space orang buat kita juga bisa menerima. Gitu. Semoga pembahasan kita take and give. Oke, semoga pembahasan kita pada kali ini dalam tapi bermakna. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Kalau ada teman-teman yang nonton, kalau ada yang relate, mungkin bisa jadi bahan penyemangat kalian. Kalau kalian itu spesial dan sangat berharga bagi diri kalian sendiri dan juga orang terdekat, terutama keluarga. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.